Kami dari kelompok 4 ingin menganalisis kasus yang terjadi di Indonesia dan mengaitkannya dengan Pancasila serta undang-undang. Sebelumnya, perkenalkan kami. Saya Putri Falhan. Saya Siva Rizkia. Saya Siva Zahra. Saya Saskia Karuma Muda. Saya Abdurrahman. Selamat siang pemirsa, Breaking News 18 kembali menemani Anda dengan berita teraktual dan terpercaya bersama saya Abdurrahman. Pemirsa, Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi dan Kapolres Purworejo AKBP Fahru Rozi harus diperiksa Propam Polri apabila terbukti ada pelanggaran prosedur yang dilakukan bawahannya pada kasus Desa Wadas. Kapolri Listio Sigit Prabowo harus copot keduanya, sebab tindakan aparat kepolisian yang represif dengan menangkap sekitar 60-an warga secara wewenang pada Selasa 8/2/2022 merupakan pelanggaran hukum. Katanya kepada wartawan Sabtu 12/2/2022 harus penelusuran IPW di lapangan Desa Wadas. Ada dalih pengamanan maupun upaya paksa dari Polda Jateng untuk menangkap warga merupakan sejarah buruk dan pelanggaran HAM. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945 disebut setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara pasal dalam UUD 1945 dimasukkan kembali dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Bahkan Undang-Undang HAM secara tegas menyatakan penangkapan seseorang tidak boleh sembarangan. Hal ini termasuk pada pasal 34 yang berbunyi setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang serta sewenang-wenang. Pelanggaran pada pasal ini terbukti dilakukan oleh Polda Jateng melalui kewenangannya telah menangkap sekitar 60 warga Desa Wadas tidak bersalah, walaupun sehari kemudian mereka yang ditangkap dibebaskan. Peristiwa pelanggaran ini menjadi kegaduhan di masyarakat dan menjadi citra Polri di masyarakat merosot. Jelas Sugeng di samping melanggar UUD 1945 dan hak asasi manusia, Sugeng menuturkan bahwa Polda Jateng juga melanggar kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP melalui penangkapan yang masif dan terstruktur melalui kriminalisasi penduduk setempat. Padahal aparat kepolisian tahu betul untuk menangkap seseorang harus melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Kaitan dengan UUD tahun 1945, termasuk pada pasal 28B ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kaitan pasal 28B ayat 1 dengan Pancasila, termasuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang wajib berhak mendapatkan keadilan sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas info, kembali hadir bersama saya Siva Zahra yang akan membahas kasus pelecehan seksual di dalam kereta yang melanggar UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila. Korban pelecehan seksual di dalam kereta yang ditumpangi. Peristiwa ini terjadi di kereta eksekutif Argo Lawu tujuan Jakarta. Korban telah memerintahkan pelaku, namun pelaku mengulangi perbuatannya. Korban pun melaporkannya pada kondektur kereta yang bertugas. Korban tidak membawa kasus ini ke ranah hukum dan menunggu permohonan maaf pelaku. Meski demikian, PT KAI menyatakan telah melakukan blacklist pada nomor induk kependudukan pelaku sehingga pelaku tidak dapat menggunakan layanan kereta api. Kaitan kasus ini dengan UUD NRI tahun 1945 terdapat pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang artinya korban berhak atas perlindungan, kehormatan yang dilakukan olehnya tanpa rasa takut dari pelaku. Kaitan kasus ini dengan Pancasila terdapat pada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Pada butir 5 mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Karena dalam kasus tersebut pelaku semena-mena terhadap korban, khususnya wanita yang pada dasarnya memiliki derajat dan martabat yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Falhanindi dari 10 TKP 2. Selanjutnya ada kasus tentang pembunuhan driver taksi online yang mayatnya dibuang ke BKT. Modus pencurian disertai pembunuhan itu, para pelaku meminjam ponsel milik saksi E untuk memesan taksi online dengan alasan baterai ponsel pelaku habis. Mereka memesan taksi online dengan tujuan kawasan pergudangan Marunda, Cilengsi yang sepi dan jauh dari pemukiman. Kasubdis Jatan Rasdit Reskimum Polda Metro Jaya AKBP Panji Yoga mengatakan, mereka sengaja memesan taksi online dengan meminjam identitas orang lain untuk menyembunyikan identitas mereka.
Ketika sampai di Marunda, Aw yang duduk di samping sopir menusuk korban berkali-kali menggunakan pisau. Pelaku lain memegang sopir dari kursi belakang. Setelah itu, Aw mengambil alih kemudi dan membuang korban di Kanal Banjir Timur atau BKT dan barang bukti lainnya di berbagai lokasi. Maka kasus ini melanggar Undang-Undang 1945 pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Maksud dari pasal tersebut mengatakan dengan jelas dan tegas jika manusia berhak untuk hidup dan tidak disiksa. Selain itu, kasus ini melanggar Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab pada butir 5, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Maksudnya adalah seharusnya pelaku tidak semena-mena terhadap korban yang berjabat sebagai supir taksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mamuda dari 10 TKP 2. Di sini saya akan membahas kasus tentang remaja laki-laki yang dengan sengaja melakukan aksi perundungan atau bullying terhadap seorang siswa sekolah luar biasa. Kejadian di Cirebon, Jawa Barat ini pun membuat publik heboh dan videonya viral di media sosial. Dalam rekaman singkat tersebut terlihat pelaku yang masih menggunakan seragam SMA tampak melakukan aksi kekerasan kepada korban. Dia menekan-nekan punggung korban dengan kaki hingga membuat korban meringis kesakitan dan menangis. Meski korban menangis dan ketakutan, pelaku tidak merasa iba dan justru semakin menjadi-jadi merundung anak berkebutuhan khusus tersebut. Dia tampak tertawa sambil kemudian berdiri menaiki pundak korban yang tangisannya semakin kencang. Beredarnya video bullying terhadap siswa SLB itu pun langsung membuat netizen murka. Saking geramnya, sejumlah warganet menyerukan untuk mencari pelajar SMA yang menjadi pelaku bullying itu. Tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 2. Bunyinya, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Karena dalam kasus tersebut terjadi penyiksaan yang dilakukan para pelaku kepada korban, sehingga korban tidak mendapatkan hak untuk bebas dari penyiksaan. Kasus ini juga melanggar Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terdapat pada butir kelima, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan pada butir ketiga, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai terhadap manusia. Alasannya karena di dalam kasus tersebut, pelaku bertindak semena-mena terhadap korban dengan melakukan tindakan bullying dan seharusnya kita tidak boleh melakukan tindakan semena-mena tersebut. Dan juga karena sesama anak berhak mendapatkan pelindungan atas tindak kejahatan dan mendapatkan kasih sayang atas sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rizkia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo kepada Brigadir J yang terjadi pada Juli 2022, di mana ada 2 laporan yang dibuat pihak Ferdi Sambo kepada Polres Jakarta Selatan dengan terduga Brigadir J, yakni pelecehan terhadap Putri Chandrawati dan percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Pada 5 Agustus 2022, Baradae membuat pengakuan berbeda dari sebelumnya. Baradae mengungkap semua fakta termasuk pembunuhan berencana yang didalangi Ferdi Sambo. Pada 9 Agustus 2022, Kapolri mengumumkan penetapan tersangka terhadap Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Karena fakta-fakta pun mulai terungkap, mulai dari adanya hambatan penyelidikan seperti intimidasi, tekanan, intervensi, hingga menghilangkan barang bukti yang dilakukan beberapa anak buah Ferdi Sambo, termasuk fakta CCTV di Pos Satpam diambil oleh oknum personal Divisi Propam Polri dan Barskrim Polri. Pada pasal 28A UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang memiliki arti jelas bahwa setiap manusia berhak untuk hidup. Namun sayangnya Ferdi Sambo telah melanggar pasal tersebut dengan merenggut kehidupan Brigadir J. Selain itu, kasus tersebut juga melanggar Pancasila pada sila kedua
yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan terdapat pada butir kelima, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Sebagai sesama manusia, seharusnya Ferdi Sambo tidak bersikap semena-mena terhadap Brigadir J. Karena kasus tersebut, Ferdi Sambo layak mendapatkan hukuman yang setimpal karena telah melanggar UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!